Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Jangan khawatirkan aku, kata Ten Shouzi, ekspresinya tegas, bahkan jika saya tidak bisa membunuh musuh, saya masih bisa melindungi diri saya sendiri. Dalam pertempuran dengan Ai, meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, untungnya, dia tidak menderita cedera. Apa, kamu tidak percaya padaku? Tian Zhaozi sangat tidak senang ketika dia melihat wajah khawatir Si Tingyu. Si Tingyu buru-buru menjawab, bawahanmu tidak akan berani, namun, Tuhanku, yakinlah, Sentu Yixiao baru saja mengatakan bahwa Nan Fengxuan dan 9 divisi lainnya sedang dalam perjalanan ke sini, mereka harus segera datang. Mendengar ini, ekspresi Tian Zhaozi berubah menjadi khawatir, saya khawatir bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan bisa membalikkan keadaan, bagaimanapun, ketiga keberadaan puncak ini sulit untuk digoyahkan, aku ingin tahu apa yang dilakukan Wei Wuya dan orang tua Meng sekarang. Ekspresi Si Tingyu serius saat dia membungkuk dan berkata, aku bertarung dengan sekuat tenaga, tapi aku masih tidak menyesal. Tian Zhaozi tampak sedikit tersentuh, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo bertarung, jangan khawatirkan aku. Si Tingyu tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan keluar dari ring pertempuran untuk bertemu dengan tentara iblis. Amaterasu melihat ki iblis yang luar biasa di luar lingkaran dan bergumam pada dirinya sendiri, arai 1000 revolusi. Yunxiao juga melihat aura iblis yang bergulir dan berkata, Tuan Zenan. Baiklah, kuharap begitu, Bei Feng Nan segera mengerti. Dua sinar cahaya hijau terbang keluar dari tangannya dan melilit lengannya seperti tanaman merambat, mereka berwarna hijau dan berkilauan, menarik perhatian semua orang. Sementara itu, Yunxiao melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, meraih palu dengan tangan kirinya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi, petir mengalir turun dari palu seperti air dan menyebar ke seluruh tubuhnya, berderak di mana-mana. Tindakan mereka segera menarik perhatian orang banyak, terutama Sang dan yang lainnya, yang matanya tidak pernah meninggalkan Yunxiao. Itu Ying Luo. Kekuatan petir terus meningkat, dan momentumnya meningkat secara eksponensial, karakter kuno Golden Maha berkedip di palu, seolah-olah telah mengumpulkan kekuatan 10.000 petir pada satu titik. Bei Feng Nan menyilangkan tangannya di depan tubuhnya, 7 racun hijau ilusi hampir berubah menjadi jade, berkedip dengan warna transparan, seperti tanaman yang terus-menerus memanjang ke atas. Apa itu? Huang mengerutkan kening. Dia belum pernah bertarung dengan Bei Feng Nan sebelumnya, meskipun dia merasa bahwa item ini luar biasa, dia tidak menyangka itu beracun. Jantung Sang berdetak kencang, dia tahu bahwa itu adalah gas beracun, dan kemudian dia teringat 8 mantra air liur vermilion dan menatap pemuda itu. Tubuh pemuda itu gemetar saat dia melihat Yunxiao dan menatap Nan dengan ngeri, seolah-olah dia telah merasakan tubuh racun langit dan bumi, racun merah terus mengalir keluar dari jubah hitamnya. Tidak baik, hentikan mereka, wasit berteriak, hentikan mereka. Semua iblis dikejutkan olehnya dan mengungkapkan ekspresi curiga, meskipun petirnya kuat, jika itu adalah serangan area yang luas, itu pasti akan membubarkan kekuatan, jadi tidak perlu membuat keributan seperti itu. Hakim tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada orang banyak, dengan sekejap, dia merobek ruang dan berteleportasi ke sisi Yunxiao, kemudian, dia meraih bola petir emas dan perak dengan kedua tangan dan melemparkannya langsung ke kepala Yunxiao. Cheyu sudah siap, dia berteriak, skram. Kedua pedang itu menusuk langsung kedua bola cahaya, dan kekuatan alam naga menyebar. Ledakan. Di bawah perlawanan yang kuat, Cheyu dirugikan, pedangnya bergetar dan tubuh naganya juga dalam keadaan syok, dia memuntahkan seteguk darah tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Aku menyuruhmu untuk tersesat, apakah kamu tidak mendengarku? Suara dingin datang dari sampingnya, pedang penghancur bintang Xuanhua menebas secara horizontal, dia tahu betapa kuatnya Sang, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, membelah langit dan bumi. Ledakan, ledakan, wajah Sang gelap saat dia mengibaskan dua pedang naga sejati sebelum meninju pedangnya, dengan ledakan, gambar bila hancur. Keduanya terkejut dan mundur beberapa langkah. Hakim sangat marah, dengan mengepalkan tangan kanannya,
dia memegang bola armilari di telapak tangannya dan melemparkannya ke Yun Xiao. Gelombang energi dunia menyebar di bawah langit berbintang dan melahap semua energi. Bahkan jika insiden air liur Vermilion 8 pesona terjadi lagi, dia bisa menekannya dengan kekuatan senjata suci. Pergi dan bantu Gu Feiyang. Dengan teriakan keras, Tian Zhaozi berteleportasi dan muncul tepat di belakang Yun Xiao dan Bei Mingnan, lalu memukul punggung mereka dengan kedua tangan dalam gerakan mantra. Tiba-tiba, ruang itu dikompresi, seolah-olah tangan aturan telah secara paksa menarik keduanya keluar dari ruang, dan mereka bertiga langsung menghilang di depan bola armilari. Cheyu dan Xuan Hua adalah yang terdekat, di bawah penindasan kekuatan dunia, mereka tidak berani melawan dan buru-buru terbang. Wasit kaget, serangannya meleset, sementara Ten Shouzi dan dua lainnya muncul ribuan kaki di udara. Ten Shouzi telah menghabiskan hampir semua energinya dalam teleportasi itu, tidak hanya wajahnya pucat, tetapi tubuhnya yang kurus juga gemetar. Petir dan racun tumbuh dan perlahan menyatu bersama, Sang panik dan berteriak, cepat hentikan mereka berdua. Itu adalah 5 racun utama kepunahan. Ada keributan di antara setan-setan saat mereka berkata dengan ngeri, apa? Secara khusus, mereka yang berhasil selamat dari serangan 8 mantra air liur Vermilion sangat ketakutan sehingga mereka gemetar. Begitu dia mengatakan itu, beberapa berkas cahaya melesat ke langit. Iblis Sang, Sun, Huang, dan Qi, manusia Cheyu, Xuan Hua, Bin Chen, Si Tingyu, Hei Yuhu, Wei Sisi, Tian Xingzi, dan bahkan Wei Qing juga menyerang. Meskipun umat manusia tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak, kebanyakan dari mereka adalah orang suci, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa menunda langkah. Apakah sesulit itu untuk mengeluarkanmu? Pedang Cheyu seperti hujan, berubah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke arah Sang, cahaya pedang Xuan Hua juga seperti bayangan gelap, tubuhnya berkedip terus-menerus. Namun, setelah 2 gerakan, Sang mengeluarkan bola armilarinya dan mereka berdua memuntahkan darah, tetapi mereka tidak menghindar. Kamu Wana mati, alis Sang berkerut. Mati, mati, adikmu. Aku telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku belum pernah melihat siapapun yang bisa membunuhku. Kamu habis-habisan, darah terus meledak dari tubuh naga, dan 2 pedang di tangannya berubah menjadi cakar naga emas untuk memblokir bola armilari. Kondisi Xuan Hua bahkan lebih buruk, bila penghancur bintang awalnya sangat indah dan memiliki batu giok dan batu mulia yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, pada saat ini, mereka hancur satu persatu, energi spiritual pada pedang menjadi semakin lemah, dan ada roh samar yang berangsur-angsur menghilang. Dia menggertakkan giginya, tidak dapat berbicara di bawah tekanan kekuatan dunia, dan hanya bisa memelototi Sang. Semangat kalian berdua layak dipuji, kalau begitu, aku akan mengirim kalian berdua dulu. Mata hakim dipenuhi dengan niat membunuh, dia mendorong bola armilari dan 2 sumbu langit dan bumi berubah menjadi tebasan, kekuatan dunia melonjak dan hendak menerobos pertahanan duo itu, tiba-tiba, seberkas cahaya turun dan berubah menjadi roda samsara, itu menekan bola armilari. Itu adalah Si Tingyu, melihat keduanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan mengingat Yun Shao membombardir bola armilari dengan tablet alam ilahi, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan secara paksa mengendarai roda samsara untuk menabraknya. Ledakan, cahaya yang sangat kuat meledak seperti ledakan matahari yang terik, itu akan menelan mereka bertiga. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul, seolah-olah waktu telah berhenti dan semuanya kembali ke keheningan. Chang Wuqiong muncul di samping mereka bertiga dan melambaikan pelat cahaya alam semesta di tangannya, meskipun itu hanya sesaat, hening, dia menyelamatkan mereka bertiga. Namun, kekuatan benturannya terlalu kuat, meskipun mereka bertiga tidak tersapu, mereka dengan kejam dikirim terbang, dan darah mereka berceceran ke langit. Bahkan Chang Wuqiong sendiri terpaksa mundur dengan pelat cahaya alam semesta di tangannya, memuntahkan darah. Di sisi lain, para pejabat menghalangi jalan Desolate dan bertepuk tangan. Berhenti, ambil kuah fuku mengejar matahari. Cahaya formasi aneh muncul di belakangnya, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuh ilahinya. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Huang mencibir, wajahnya penuh penghinaan, dia menekan dengan telapak tangannya, menghalangi kekuatan tinju.
Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan ekspresi Bin Chen berubah, penglihatan di belakangnya runtuh, dan beberapa titik akupuntur di tubuhnya meledak satu persatu seperti kekuatan tinjunya sendiri. Tubuh ilahi yang tak tertandingi dengan ketujuh gerbang terbuka sebenarnya dipatahkan dengan mudah. Desolate menyeringai kejam seolah-olah dia sedang bermain dengan tikus. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Buaya itu telah tumbuh hingga 10 kali lipat ukuran aslinya. Dia tidak tahu kapan itu muncul di atasnya dan hendak menggigitnya. Tidak hanya itu, dia juga merasakan perasaan menyeramkan menyebar dari lubuk hatinya. Dia buru-buru melihat ke kanannya. Wajah Wei Qing dingin, tangan kirinya membentuk segel dan tangan kanannya diletakkan di samping tubuhnya. Aura permusuhan yang agung berkumpul dan akan segera terbentuk. Desolate terkejut, dia tidak peduli dengan para pejabat atau buaya, tetapi dia tidak ingin mengalami perasaan neraka yang dibawa oleh pedang penghakiman. Tidak lagi ingin bermain dengan para tamu, dia mengangkat telapak tangannya dan mengirim para tamu terbang kembali, memuntahkan darah. Desolate menghindari serangan buaya dan muncul kembali puluhan meter jauhnya. Namun, buaya itu berubah dari angin astral dan sangat cepat, ia mengejarnya dan menggigitnya. Huang sangat marah, dia berdiri teguh dan meninju, ruang itu meledak dan tubuh buaya itu meledak, sebuah lubang hitam muncul di depannya. Lubang hitam itu tampaknya memiliki kekuatan sobek yang sangat kuat, buaya itu tersebar ke dalam angin astral dan terus ditelan oleh lubang hitam. Desolate mencibir, saat dia merasa bangga, dia terkejut dan berpikir, tidak baik. Wei Qing telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari, dan pedang penghakiman di tangannya telah terbentuk, dia menyeringai muram dan berkata, Kaisar dari semua iblis. Puff, mati, bilahnya memotong langit dan datang langsung. Desolate ngeri, sudah terlambat bagi dodge, jadi, dia hanya bisa mengaum, tubuhnya tampak mengembang saat dia meninju lagi. Ledakan. Api penyucian Asura muncul, sepertinya seluruh langit telah diseret ke 18 tingkat neraka, hantu dan jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, berlari menuju tempat yang sunyi. Orang-orang dari sekte pemakan jiwa gemetar saat mereka melihat pemandangan api penyucian kultivasi dengan terkejut dan ngeri. Wajah Huang Fu bisuram dan matanya berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Banyak ahli pergi di udara, tetapi dia tetap tenang dan berdiri diam. Tiba-tiba, pembisik emas muncul di langit dan bersinar terang, itu sebenarnya bersembunyi dan melahap jiwa-jiwa, ia baru saja makan kenyang dan terbang ke tubuh Huang Fubi dengan tatapan puas. Aura Huang Fubi tiba-tiba naik, dia meraung panjang, meraih spanduk pangu dan bergegas maju. Namun, dia telah memilih lawan terlemah, imam besar, dan memukulnya. Qi sudah kelelahan dari pertempuran panjang, dan meskipun Huang Fubi terluka oleh serangan Yi, dia telah pulih sedikit dan mampu menekan Qi. Huang Fubi melirik Tian Xingzi yang tidak jauh darinya, Tian Xingzi juga telah memilih lawan terlemah Li dan bersenang-senang bertarung. Keduanya tampaknya menjadi satu-satunya manusia yang berada di atas angin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, sebuah cermin muncul di dekat Yun Xiao, dan saat cahaya berkedip, sosok Ze muncul. Dia mengandalkan kekuatan susunan 1000 revolusi untuk secara paksa berteleportasi dan sebenarnya lebih cepat dari orang lain. Gu Feiyang, aku yakin kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mati di tanganku. Wajah Ze menjadi dingin, dia memegang cermin di tangan kirinya dan membuat segel tangan dengan tangan kanannya, sebuah kecapi jatuh dari langit dan dia membawanya ke dalam pelukannya. Wajah Yun Xiao tenang, dan dia dan Bei Mingnan tampaknya benar-benar acuh tak acuh terhadap yang lainnya, mereka mencoba menggabungkan dunia guntur dengan racun hijau, sama sekali mengabaikannya. Ze mendengus dan tampak sedikit kesal, dia mencabut kelima jarinya ke udara dan suara tali pipa bergetar, berubah menjadi tebasan. Aku akan menjadi lawanmu. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depannya, dan pedang tajam menebas, memotong suara senar dengan keras. Bayangan hitam terus menyusut, akhirnya mengungkapkan bayangan Sentu Yixiao, melihat pedang di tangannya, dia menghembuskan napas udara ke pedang, dengan suara berdengung, dia berkata, pedang tanpa ujung. Ekspresi Ze langsung berubah jelek, orang di depannya jelas adalah master yang sulit, dia memegang kecapi di tangannya, dan suara kuno tombak emas kuda besi berubah menjadi pedang dan terbang keluar. Tidak jauh dari tempat keduanya bertarung,
Wei Sisi meraih udara, sebuah jaring padat tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia membuangnya. Massa benang padat menyebar dan bersinar ke arah cahaya darah Mo. Desir, cahaya sabar melesat keluar dari cahaya darah, itu membawa kekuatan naga yang sangat kuat dan langsung memotong jaring, kemudian bergegas. Berhenti, alam semesta hitam berteriak saat dia menebas dengan pedangnya. Ledakan, pedang itu menghancurkan langit, dan cahaya pedang memotong udara sejauh ratusan kaki, cahaya darah terbelah menjadi dua. Namun, dua hakim langsung menyerang pelindung alam semesta hitam dari kiri dan kanan. Mati, Black Universe Protector terkejut saat dia memutar pedangnya dan mengirimkannya ke arah keduanya. Namun, dia sudah terluka parah, dia tidak akan bisa berurusan dengan satu dari mereka, apalagi dua. Ledakan, pedang di tangannya diterbangkan, dan salah satu wasit menamparkan dadanya, menghancurkan organ dalamnya dan menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah. Di antara tiga ahli hebat dari ras monster, Mo Wuyi adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Pada saat itu, tubuh utamanya bertarung dengan Gu Qingqing untuk manik-manik Dewa Darah, sementara klonnya bertarung sengit dengan Yun Xiao. Sekarang, dia tidak hanya menyatu dengan Tuan Yang, tetapi dia juga memakan Tuan yang berevolusi sendiri, bahkan senjata iblis Yun Xiao dari 6 jalan hanya bisa sedikit melukainya. Telapak tangan telah mengenai setengah tulang belakang pelindung alam semesta hitam, jika masih utuh, pelindung alam semesta hitam akan mati. Meski begitu, pelindung alam semesta hitam bisa merasakan kekuatannya terkuras, dia memegang pedangnya saat dia mundur di udara, penglihatannya mulai kabur dan kesadarannya mulai memudar. Pelindung alam semesta Tuan Hitam. Wei Sisi berteriak khawatir dan buru-buru bergegas, tubuhnya berkedip dengan cahaya dan benar-benar menjadi agak transparan, suara pedang terdengar, sederhana dan merdu, bahkan memekakkan telinga bahkan yang tuli. Apa? Mo mengerutkan alisnya, dengan kilatan cahaya merah darah, dia menggabungkan kedua tubuhnya dan menyerah mengejar Hei Yuhu, dia berbalik dan menampar pedang Wei Sisi. Ledakan, telapak tangan berdarah menekan pedang, menyebabkan jimat yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan berputar-putar di udara, membentuk lagu yang indah. Menarik, kata Mo Yusan. Pisau batu giok tulang terbang keluar dan menebas, itu mengenai pedang dan langsung memadamkan musik, kekuatan naga yang luas dan cahaya pisau berbenturan. Meskipun Wei Sisi dalam keadaan yang luar biasa, lengannya masih mati rasa karena keterkejutannya, dan dia terpaksa mundur 300 meter di udara. Namun, Mo Yun tertawa, pelarian darah adalah teknik gerakan yang kuat yang tidak lebih lemah dari pelarian guntur, dia tiba hampir seketika dan bilas sisik emas menebas secara horizontal. Dang, Wei Sisi dengan paksa mengangkat Zhen Yuan-nya dan memblokir dengan pedangnya. Potongan-potongan jimat pedang hancur seperti lonceng angin, renyah tapi sedih. Puff! Wajah Wei Sisi menjadi pucat saat dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya gemetar seperti lonceng angin, naga ki pada pedang skala emas telah menembus pelindung Zhen Yuan dan bergegas ke tubuhnya, menghancurkan meridiannya. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang cantik, tetapi matanya, yang selalu acuh tak acuh, menjadi sedih. Ini menarik. Wasit sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dia menatap wajah Wei Sisi dan tiba-tiba menyeringai jahat saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tubuh Wei Sisi bergetar lebih hebat, matanya dipenuhi dengan kebencian dan rasa malu, tetapi tidak ada lagi niat membunuh, sebaliknya, di bawah tangan merah darah, dia menjadi putus asa, air mata menggenang di matanya, dan penglihatannya mulai kabur. Pada saat ini, seolah-olah tidak ada pertempuran hidup dan mati, tidak ada langit dan bumi, hanya dia yang ditinggalkan sendirian, dan ada kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah Pulau Seribu Daun, ada pohon persik, di bawah pohon, dia mengenakan jubah yang lebih putih dari salju, musik sitar seperti bunga cermin di air bulan, tetapi itu membuat pikirannya berfluktuasi. Tetesan merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan daun-daun hijau datang dan pergi dengan tenang, semuanya berubah menjadi suara ujung jari, mengalir di sungai waktu yang panjang. Dia membaca, hidup itu seperti mengetahui di mana-mana, itu harus seperti angsa terbang menginjak salju dan lumpur, ada cakar yang kadang-kadang tertinggal di lumpur, dan hal yang dihitung Hong Fei. Suara puisi itu masuk ke telinganya. Penglihatannya kabur, dan air mata jatuh di pipinya. Pada saat ini, kami saling memandang tetapi tidak mendengar. Satu sama lain, semoga bulan menyinari Anda.
Tiba-tiba, tangan merah darah berhenti di udara dan mata Mo menyipit saat dia melihat ke depan. Dengan suara yang jelas, tahun-tahun yang cepat berlalu tiba-tiba terasa seperti mimpi. Kehidupan masa lalu dan sekarang, ratusan generasi, ribuan tahun. Seluruh tubuh Wei Sisi gemetar saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, air mata mengalir di pipinya, membersihkan penyamarannya dan berubah menjadi wajah cantik lainnya yang tiada taranya. Sebuah nada sitar merobek udara, berubah menjadi gelombang riak yang bergema tanpa henti di dunia. Nada suara laut jernih Buddha. Di langit yang luas, suara bahasa Sanskerta bergema dan berubah menjadi rune yang bertaburan seperti mutiara yang jatuh di piring giok. Catatan itu mengembun menjadi sosok yang memegang sitar dan turun dari kehampaan. Di kejauhan, Z terkejut menemukan bahwa kecapi di tangannya telah kehilangan semua ki spiritualnya, dan gumpalan musik kuno menjadi sunyi. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang berlatih musik tidak bisa mengeluarkan suara tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. 10.000 senar tidak bersuara, tetapi dia tahu dengan siapa dia berbicara. Bahkan Yun Xiao dan Bei Mingnan sedikit terganggu oleh musik, dan keduanya tampak terkejut. Kamu di sini. Air mata Wei Sisi sudah jatuh seperti hujan. Aku datang. Pria dengan sitar hanya mengucapkan 3 kata, tetapi itu mengandung ketidakberdayaan bertahun-tahun dan perasaan zaman kuno dan modern. Langit dipenuhi dengan bunga persik merah, dan tanahnya dipenuhi dengan cinta dan kerinduan. Siapapun yang datang akan mati. Wajah Mo dingin. Tulang giok dan belati sisik emas bergabung bersama dan berubah menjadi naga untuk ditebas. Harpa di tangan pria itu terbang, itu seperti gunung yang tinggi, seperti gumaman air, seperti waktu tanpa jejak, seperti suara alam. Wei Sisi gemetar dan tertawa karena menangis, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengirim beberapa segel mantra ke dalamnya. Catatan yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyatu ke dalam sitar, mereka benar-benar memantulkan satu sama lain dan beriak di langit. Sitar dan pedang bergabung, berubah menjadi benang niat membunuh yang kental, keras dan lembut sebagai satu. Semua yang telah mereka pelajari dan lewatkan dalam hidup mereka telah diubah menjadi lagu ini. Dengan dukungan bintang-bintang surgawi dan kondensasi ki bumi, ada gambar harimau yang membubung tinggi di alam semesta yang langsung membelah langit sejauh 1000 mil dan menebas. Ledakan. Saat bilah kembar berubah menjadi naga dan bertabrakan dengan tebasan suara, tubuh naga runtuh dan kilatan dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan cara yang menghancurkan bumi. Apa? Mo kaget, dia telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menahan sitar dan pedang lawannya, musik yang menakutkan itu seperti gema abadi yang menelannya. Ansambel ini mengubah warna angin dan awan, dan ratapan hantu dan lolongan dewa mengejutkan seluruh penonton. Pelindung alam semesta hitam dengan paksa menopang tubuhnya yang berada di ambang keruntuhan dan berkata dengan heran, Li Huachi. Pria berbaju putih memegang sitar di satu tangan dan memegang tangan Wei Sisi di tangan lainnya, keduanya seperti pasangan surgawi, mereka berdiri di langit dan saling memandang, seolah-olah mereka telah menetapkan nasib mereka selama 3 kehidupan. Pada saat ini, penampilan Wei Sisi sudah berubah, dia bahkan lebih mirip Sue Chenxi, yang dikabarkan telah meninggal sejak lama. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Tubuhmu yang berharga, suara pedangmu, begitu kamu melangkah ke benua, sitarku akan dapat menemukannya. Suara jernih laut Buddha menerangi sedikit hubungan spiritual. Ayo pergi, kata Li Huachi, tidak ada yang bisa memisahkan kita mulai sekarang. Sue Chenxi menutup mulutnya dan tidak bisa menahan air matanya, dia mengangguk berat dan hendak mengikutinya ke ujung bumi. Kalian tidak bisa pergi, pertempuran belum berakhir, pelindung alam semesta hitam terkejut. Apa hubungannya hasilnya denganku? Kata Li Huachi dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan konflik antara kedua klan, dia memegang tangan Sue Chenxi dan hendak meninggalkan api penyucian Asura ini. Sue Chenxi tiba-tiba gemetar dan menariknya kembali, aku tidak bisa pergi. Li Huachi sedikit mengernyit dan tampak tidak senang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sue Chenxi tersenyum dan berkata, segel di 5 gunung awan rusak karena aku harus mengakhiri karma ini, setelah ini, aku akan melepaskan segala sesuatu di dunia ini dan mengikutimu dari masa lalu hingga saat ini. Bagus. Li Huachi juga tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengakhiri ini denganmu. Akhiri masalah ini.
Apakah ini sesuatu yang bisa Anda putuskan? Suara hakim bergema di langit saat sinar darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk tubuh sejati. Tubuh sejati memiliki wajah suram saat menatap mereka berdua dengan kebencian. Li Huaqi meletakkan siternya dan hendak bergerak, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke langit. Thunderbolt dan Poison Hijau hampir tumpang tindih satu sama lain. Yun Xiao dan Bei Feng Nan masing-masing melakukan gerakan mantra sambil mengendalikan bola petir hijau yang kuat dengan satu tangan. Amaterasu, yang berada di belakangnya, sangat cemas. Dia berkeringat deras saat dia berkata, "Aku telah memberimu begitu banyak waktu, apakah Anda sudah selesai? Berapa lama lagi yang Anda butuhkan?" Petik 2. Aku sudah menyatukan mereka beberapa menit yang lalu, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, saya sudah melakukannya. Apa, kamu sudah pulih? Amaterasu melompat dan berkata dengan marah, kenapa kamu masih berlama-lama di sini? Mengapa Anda tidak menggunakannya? Ini adalah langkah baru yang dibuat oleh saudara Zenan dan saya, kata Yun Xiao dengan serius, saya telah berpikir tentang nama dominasi apa yang harus saya sebut, saya belum memikirkannya, jadi saya belum mempraktikkannya. Amaterasu, Ying Luo, dia hanya merasakan dadanya menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dia hampir meraung marah, jangan main-main. Cepat dan gunakan. Mengapa Anda tidak memikirkan nama untuk kami, Tuan Amaterasu? Tanya Yun Xiao. Tenzhao Zi berpikir, haha, dia bahkan ingin membunuh Yun Xiao. Bukan hanya dia, tetapi mereka berdua tidak mencoba menutupi percakapan mereka, hampir semua seniman bela diri yang selamat sampai sekarang bisa dikatakan ahli, dan mereka semua mendengarnya dengan jelas, setidaknya ada 900 orang yang ingin membunuhnya. Karena ini adalah kombinasi dari kilat hijau kayu yi, dan 7 ilusi petir hijau, mengapa kita tidak menyebutnya mantra petir hijau kayu yi? Kata Bei Mingnan sambil berpikir. Wajah Yun Xiao berubah menjadi hijau saat dia berkata, bisakah kamu normal? Apakah kamu tidak takut orang menertawakan kecerdasanmu? Bei Xiaonan mengerutkan alisnya, saya pikir itu nama yang cukup bagus, kalau begitu, buatlah satu, tapi cepatlah, saya pikir beberapa dari mereka akan dipukuli sampai mati. Tian Zhaozi hampir menangis saat dia berkata tanpa daya, berhentilah bermain-main, Ying Luo, sebut saja teknik fusi petir dan racun, oke. Petik 2. Yun Xiao tidak puas, mengapa kita tidak mendirikan sekte dan menamainya Thunderball beracun? Bei Mingnan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak baik, petir dan petir hijau keduanya berevolusi dari elemen kayu kedua, mereka harus menyoroti sifat kayu yang hijau dan semarak, mengapa? Kita tidak menyebutnya, Yo-Yo. Petik 2. Li Huaqi tersenyum, saya pikir, Huayin menginjak salju, cocok, artinya Chen Xi dan saya akhirnya bersatu kembali setelah sekian lama, kami akhirnya akan bertemu lagi. Sue Chen Xi berpegangan tangan dengannya, wajahnya merah, tapi dipenuhi dengan rasa manis. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah menurutmu kamu memberi nama putramu? Saya memiliki firasat bahwa kekuatan langkah ini akan tak tertandingi dalam sejarah, dan namanya akan tercatat dalam sejarah, kita harus berhati-hati. Sentu Yixiao menoleh ke belakang dan berkata, bola ini tidak hanya tidak ada habisnya, tetapi juga berulang, ini berisi arti baik setelah buruk, bagaimana kalau menambahkan, rotasi. Petik 2. Yo-yo yang berputar, tanya Nan, aku merasa baik-baik saja. Meskipun keempat kata ini akan diulang dan terkandung di dalamnya, mereka tidak memiliki aura dominan yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi, kata Yun Xiao sambil berpikir, saya akan menambahkan 4 kata lagi, bagaimana dengan, yo-yo berputar yang keren dan memikat. Petik 2. Kurasa itu ide yang bagus, kata Bei Mingnan, matanya berbinar. Amaterasu Zi, apakah ini 4 kata? Nama yang menyebalkan, kamu mengutuk. Yun Xiao mengganti segel tangannya dan menunjuk ke depan saat dia berteriak, putar. Cincin petir muncul di bola hijau, berputar-putar di sekelilingnya seperti cincin bintang, itu seperti kuncup bunga yang mekar, menjadi lebih indah. Putar, Bei Mingnan juga mengubah tekniknya dan berteriak. Beberapa cabang dan sulur hijau giok keluar dari bola balik dalam kilat seolah-olah mereka masih hidup, mereka mekar seperti rune, dan seluruh bola hijau menjadi penuh vitalitas, cahaya menyinari wajah kedua orang itu seolah-olah mereka diracuni, dan mereka berubah menjadi hijau untuk sementara waktu.
Meng Bai berdiri di kejauhan dan memperhatikan dengan tenang, wajahnya penuh kengerian. 8 pesona air liur vermilion di tubuhnya hampir mengering setelah serangan sebelumnya, tetapi pada saat ini, di bawah pengaruh racun hijau, itu terus-menerus disekresikan, jubah hitam itu ditutupi dengan tetesan racun vermilion. Ekspresi sang berubah jelek, bahkan dia merasakan tekanan dari gerakan itu. Kekuatan Meng Bai tidak kuat, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh air mistik Rudra dan 8 pesona air liur vermilion mencengangkan dan menakutkan. Baik Yun Xiao dan Bei Fengnan memiliki tubuh fisik yang luar biasa, salah satu dari mereka telah menguasai tubuh racun langit dan bumi, sementara yang lain telah mengubah kayu kedua menjadi guntur. Kedua elemen itu menyatu dan segera menyebabkan perubahan di dunia. Awan gelap bergulir berkumpul, dengan guntur dan cahaya ungu bergulir di dalam. Apa yang terjadi? Amaterasu bertanya dengan kaget. Dao surgawi benar-benar membentuk petir. Wajah Bei Fengnan juga sangat serius saat dia berteriak, "Semuanya, mundur. Langkah ini sangat kuat dan akan merusak kedamaian surga, saya khawatir itu tidak akan ditoleransi oleh Dao surgawi dan akan dihancurkan oleh petir." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut hingga darah mereka menjadi dingin. Semua orang mengerti apa arti tidak dapat ditoleransi oleh Dao surgawi, itu berarti melampaui aturan suatu alam dan ditolak oleh kekuatan alam. Wajah Sang dan yang lainnya menjadi lebih jelek, gerakan itu kuat, tetapi masih jauh dari menyentuh kekuatan kerajaan. Alasan itu ditolak oleh kekuatan alam mungkin karena jangkauan serangannya terlalu luas, dan itu benar-benar melukai belas kasihan surga. Mundur, semuanya, mundur. Desolate juga memikirkan hal ini, jadi dia berteriak ketakutan. Wajah Ze menjadi gelap saat dia mengibarkan bendera dengan putus asa untuk membubarkan formasi dan membiarkan iblis pergi. Sudah, terlambat untuk mundur sekarang, saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Yun Xiao terkejut dan bingung, bola racun petir di depan telapak tangannya semakin kuat, dan saat awan petir di langit bergulir, cahaya ungu melesat keluar darinya, energi guntur terus meningkat di atas batasnya, dan wajahnya memucat karena ketakutan. Tenang, Bei Mangnan berteriak, ini adalah energi medan dari petir Dao surgawi yang telah memengaruhi gerakan ini, dan itu tidak dapat mengumpulkan petir lagi. Kekuatan damas hijaunya tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan petir. Jika dia kehilangan keseimbangan dan meledak di tempat, mereka berdua mungkin akan mati seketika. Yun Xiao juga mengerti ini, jadi dia berteriak, "Aku sudah selesai bermain, semuanya, mundur." Dia juga merasakan belas kasihan, bahkan tentara iblis tidak ingin melihat pemandangan mayat berserakan di seluruh tanah. Keduanya mulai dengan cepat membuat segel tangan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke bola hijau. Kekuatan menakutkan berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar. Semua orang tahu bahwa itu akan meledak, dan mereka melarikan diri ketakutan. Yun Xiao menyelesaikan tindakannya terlebih dahulu, dia menunjuk ke udara dengan gerakan mantra dan berteriak, "Keren." Bei Fengnan kemudian membentuk segel tangan dan berteriak, 1000 tahun dan 10.000 tahun. Bola itu sudah mengembang hingga beberapa kaki dalam ukuran, dan cahayanya bersinar ke satu arah. Di bawah upaya gabungan keduanya, tiba-tiba berubah menjadi dunia dan meluas di langit yang tak berujung. Kemanapun lampu hijau lewat, semuanya menjadi kabur dan gelap, dan semuanya layu. Seluruh alam semesta kehilangan warnanya, dan bahkan kehilangan suaranya. Mereka yang tersedot ke dunia guntur semuanya tercengang. Setelah itu, tubuh mereka berangsur-angsur berubah menjadi debu tanpa perlawanan. Bertahun-tahun kemudian, yoyo berputar yang menarik dan keren, ini masih dikenal sebagai keterampilan ilahi serangan skala besar yang paling menakutkan dalam sejarah, menyebabkan ekspresi orang berubah. Langkah ini juga telah membalikkan situasi antara kedua ras dan memperpanjang keberuntungan umat manusia selama ribuan tahun, membuatnya dihormati oleh ribuan generasi. Dalam penelitian yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh generasi seniman bela diri selanjutnya tentang pertempuran segel, ada sudut pandang aneh yang tak terhitung jumlahnya, namun, semua orang setuju bahwa munculnya gerakan ini adalah titik balik dari seluruh pertempuran. Master ras monster yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu, bahkan ampas tidak tersisa setelah disambar oleh kekuatan racun petir. Para pemimpin ras monster semuanya marah dan meraung. Sang mengeluarkan bola armilarinya sekaligus dan dunia menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Pada saat yang sama,
dia melemparkan stempel penyegelan surga, mencoba menyegel kekuatan dunia bulat Bian. Selain sepetak cahaya ini, seluruh dunia diselimuti hijau keputusasaan yang tak ada habisnya. Banyak prajurit manusia yang terlalu lambat untuk melarikan diri juga terjebak di dalamnya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak atau berpikir sebelum mereka berubah menjadi debu. Ledakan, guntur meledak di langit, dan seekor naga ungu tiba-tiba muncul dan jatuh dari langit. Dunia yang menghancurkan petir ilahi Sang Qing Zifu merobek dunia guntur tanpa hambatan apapun dan jatuh di titik persimpangan bola armilari dan dunia guntur, yang merupakan titik terkuat dari seluruh dunia guntur. Ledakan, kekuatan menakutkan menyapu segalanya, dan seluruh dunia guntur tiba-tiba runtuh, bola armilari juga bergetar hebat dan menjerit sedih. Sang adalah orang pertama yang dipukul, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Banyak iblis yang berlindung pada kekuatan dunia juga merasakan tekanan dari guntur ilahi yang menghancurkan dunia, mereka seperti semut di bawah pengaruh ombak, dan nasib mereka tidak dalam kendali mereka. Namun, di bawah dampak dari akibat ini, itu lebih baik daripada dipukul oleh bola yo-yo, yang satu mungkin mati, sementara yang lain pasti akan mati. Saat dunia guntur rusak, Yun Xiao dan Bei Mingnan batuk darah di tempat, meskipun mereka memiliki tubuh luar biasa, darah terus meledak keluar dari tubuh mereka, dan aura mereka dengan cepat melemah. Mengasihi semua makhluk hidup, membawa sukacita, berarti bersikap baik. Mengasihani semua makhluk hidup, singkirkan rasa sakit mereka, dan menjadi sedih. Surga memiliki kebajikan merawat semua makhluk hidup, dan Dao Surgawi memiliki hati yang penuh kasih, ia tidak tahan dengan penderitaan semua makhluk hidup, jadi ia mengirimkan kekuatan tak terbatas untuk menembus penghalang pembunuhan. Dunia hijau kematian diledakkan berkeping-keping dan dibubarkan oleh kekuatan Dao Surgawi. Dunia kembali ke keadaan warna-warni sebelumnya, dan cahaya turun. Tapi, semua orang bergidik dan merasa kedinginan di sekujur tubuh, mata mereka penuh ketakutan saat mereka melihat Yun Xiao dan Bei Mingnan. Puluhan ribu ki iblis yang bergulir yang mengelilingi mereka tersapu. Para pemimpin ras iblis merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan keringat dingin keluar di dahi mereka, meskipun serangan barusan singkat, tidak ada yang tahu berapa banyak dari orang-orang mereka yang tewas, mereka hanya tahu bahwa ada banyak dari mereka. Suara Li bergetar dan dia tidak bisa menahan tangis, dia terisak, "Abis Bian, apakah mereka masih manusia?" Wajah Desolate juga putih, kekalahan kali ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras iblis. Tapi sekarang, dia adalah kaisar dari semua iblis, dan dia akan meninggalkan jejak dalam sejarah. Brengsek, dia hampir berteriak, dan pembuluh darah di dahinya menonjol, dia hampir menjadi gila. Tiba-tiba, cahaya cermin melintas di langit dan sosok Ze muncul, kemudian, cermin itu hancur dengan keras. Ekspresi Ze juga tidak sedap dipandang, matanya melotot seperti ikan mati, dia berkata dengan suara gemetar, sebanyak 9.000 orang telah mendirikan susunan 1.000 revolusi, tetapi hanya 5.000 yang tersisa. Puff! Setelah melaporkan sosok ini, dia memuntahkan seteguk esensi darah, tidak diketahui apakah dia baru saja terluka atau dipicu oleh masalah ini, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Setan-setan itu dalam keadaan panik, hanya dalam satu gerakan, mereka telah membunuh 4.000 iblis elit, dengan hampir setengahnya mati atau terluka. Jika bukan karena fakta bahwa itu Yi telah menggunakan bola armilari dan segel penyegel surga untuk menekan beberapa kekuatan, dan bahwa kekuatan Dao Surgawi telah menghancurkan dunia guntur pada waktunya, jumlah kematian akan lebih menakutkan. Mo Heci dan yang lainnya berkeringat dingin, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun 5.000 elit dan 2.000 di bawah komando Mo masih memegang keunggulan keseluruhan, kepercayaan diri mereka telah runtuh dan moral mereka benar-benar hilang. Hehe, ada apa? Mengapa kalian semua memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang? Petik 2. Wei Qing juga kembali sadar dari keterkejutannya, dia menatap Yun Xiao dan Bei Mingnan dengan ketakutan, lalu menoleh ke iblis dan berkata sambil mencibir, karena ini pertempuran, bukankah normal untuk mati? Hanya saja lebih banyak orang yang akan mati daripada mereka akan mati, apalagi hanya ada 4.000 di antaranya, itu tidak banyak, hehe, dia sombong.
Si Tingyu dan pejabat pemerintahan lainnya menjadi pucat saat mereka memandang Wei Qing tanpa emosi, berpikir bahwa orang ini memang pria yang tangguh. Meskipun situasi seperti ini terjadi pada lawannya, dia tidak bisa bahagia, dia kejam dan cukup bertekad. Dalam pertempuran antara dua ras, kematian 4.000 orang memang tidak dianggap banyak, tetapi membunuh 4.000 orang dalam satu gerakan sangat mengejutkan. Dari awal pertempuran hingga sekarang, pembunuhan itu begitu sengit dan menyedihkan, dan hanya 1.000 orang dari setiap ras yang tewas. Sekarang, itu seperti mimpi bahwa 4.000 orang telah meninggal sekaligus. Tidak peduli siapa pemimpin ras iblis, dia tidak bisa menahan gemetar. Yi mengatupkan giginya dan berkata, bunuh, bunuh. Dia harus membunuh Yun Xiao apapun yang terjadi. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu hanya kucing atau anjing, selama Yun Xiao terbunuh, aku akan menjadikannya kaisar iblis. Suara itu dipenuhi dengan jeritan melengking, kebencian, tekad, dan keengganan yang tak terbatas. Yu akhirnya menyadari betapa benarnya taruhan Sang. Semuanya, bangkitkan semangatmu. Desolate menggertakkan giginya, berkumpul dan bertarung lagi. Semua jenderal, dengarkan. Hakim berteriak dengan suara yang dalam, kamu harus membunuh Li Yun Xiao dan membalaskan dendam orang mati klan kita. Kata, balas dendam, segera memicu kekejaman di tulang-tulang ras iblis. Semangat yang awalnya rendah mulai meningkat, dan langit sekali lagi diselimuti ki iblis, aura ganas dan brutal menyebar pada setiap iblis, menyebar seperti penyakit menular. Balas dendam, semua jenis tangisan naik dan turun, dan pada akhirnya, mereka bergabung bersama seperti tsunami, membawa serta kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Yun Xiao tidak menyangka gerakan itu begitu kuat, tidak hanya memicu guntur surgawi, tetapi akibat dari guntur dan serangan balik juga memengaruhi tubuhnya, bahkan kombinasi teknik tempering tubuh tiran, tubuh kaca cerah, dan tubuh Deviant terasa sangat tidak nyaman dan terus muntah darah. Seolah-olah dia telah menyentuh belas kasihan Dao surgawi, bahkan dengan cahaya 3 warna di tubuhnya, luka dalamnya masih sembuh dengan sangat lambat. Bei Feng Nan tidak lebih baik, penampilannya yang tampan telah lama runtuh, berubah menjadi mayat yang membusuk. Itu adalah pemandangan yang menyeramkan, tidak ada yang tahu monster macam apa dia, dan mereka tidak berani mendekat. Puff! Yun Xiao batuk seteguk darah lagi saat dia menunjuk dengan marah ke langit dan berteriak, belas kasihan apa dari Dao surgawi. Yang kuat memangsa yang lemah, dan hanya yang terkuat yang selamat, hanya 4.000 orang yang meninggal, dan sekarang surga telah mengirim hukuman kepadaku. Hari itu, ketika Mun Song berada di kota, saya menggunakan kehidupan seluruh kota untuk mengolah bola armilari. Apakah ada belas kasihan dari Dao surgawi? Semua orang terdiam. Di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat dihormati, bahkan di mata umat manusia, 300.000 orang di kota itu hanyalah manusia, hidup mereka jauh lebih berharga daripada 4.000 iblis yang telah dimusnahkan. Haha, belas kasihan Dao surgawi juga sangat sombong. Yun Xiao tertawa terbahak-bahak dan memaksa dirinya untuk berdiri tegak, menunjukkan sikapnya yang pantang menyerah. Itu seperti pohon pinus kuno, atau bulan yang cerah di langit, tidak bisa dihancurkan untuk waktu yang lama. Gu Qingqing melihat cahaya 3 warna yang mengalir di tubuhnya dan berkata dengan kaget, tubuh kaca ringan Raja Wilayah Selatan. Suaranya sangat rendah dan tidak ada yang mendengarnya. Kamu hanya semut. Huang berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan elit ras kita? Hari ini, tidak hanya Dao surgawi ingin membunuhmu, tetapi aku juga akan membunuhmu. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia meraung beberapa kali, bendera pertempuran berkibar, dan genderang mengguncang langit. Li menabuh genderang perang dalam kesedihan dan kemarahan, dan melodi bergema. Di langit, seolah-olah itu memanggil ribuan pasukan dan kuda, tetapi juga tampak seperti mengangkut orang mati. Meskipun iblis telah menderita kerugian besar, kesedihan mengumpulkan semua iblis bersama-sama, dan niat membunuhnya luar biasa. Wei Qing memimpin lebih dari 200 keberadaan tubuh pamungkas dan berjalan maju tanpa rasa takut. Tuan Wei Qing, Meng Bai tiba-tiba memanggil, Tuan Wei Qing. Wei Qing berhenti di jalurnya dan berkata tanpa menoleh, ada apa? Mata Meng Bai dipenuhi dengan kebingungan saat dia berkata, saya hanya merasa bahwa orang itu terlihat sangat akrab, seolah-olah saya telah melihatnya sejak lama. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Wei Qing ringan,
Mungkin karena saya menggunakan terlalu banyak kekuatan sekarang dan menggunakan terlalu banyak kekuatan fisik, jangan terlalu banyak berpikir dan istirahatlah yang baik. Meng Bai mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao beberapa kali lagi, sementara tangan besar Wei Qing menepuk rambutnya. Meng Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai memulihkan diri. Tubuh racun langit dan buminya juga telah merasakan 1000 musim gugur yang memikat dan sejuk dan bola capung berputar kuno dan mengeluarkan sejumlah besar 8 pesona air liur vermilion, yang sangat efektif dalam memulihkan kekuatannya. Wei Qing menatapnya dan segera merasa lega, dia terus memimpin bentuk pamungkas dan berjalan menuju iblis. Namun, pikirannya berputar, setelah menyaksikan kekuatan Yo-Yo yang berputar yang keren dan luar biasa, status Meng Bai di hatinya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia harus mengendalikannya dengan erat. Si Tingyu berkata kepada kerumunan dengan ekspresi serius, tidak peduli apa hasil pertempuran hari ini, nama kita akan dikenang selama ribuan tahun, saya hanya berharap semua orang akan melakukan yang terbaik dan berjuang untuk keberuntungan ras kita. Jangan khawatir, semua pembangkit tenaga listrik dari prefektur 1000 gunung saya telah jatuh dalam pertempuran ini, aku tidak akan hidup sendiri bahkan jika aku memenangkan 100 pertempuran. Para pemenang berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada sukacita atau kesedihan di wajahnya, dan matanya jernih. Selain teman-temannya dan Yun Xiao, orang-orang lainnya di sini berasal dari 2 tanah suci dan 7 sekte, dan mereka juga telah mengungkapkan sikap mereka untuk bertarung sampai mati. Mereka yang terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung semuanya mundur, mencoba yang terbaik untuk pulih dan menunggu pertempuran lain. Para ahli lautan formasi jiwa juga mengeluarkan ramuan dan artefak mistik untuk didistribusikan ke kerumunan. Mereka ada di sini. Si Tingyu berteriak dan tentara iblis menyerang, menenggelamkan Wei Qing dan 200 orang lainnya. Tuan Tianqin, saya harap Anda dapat bertanggung jawab atas situasinya. Si Tingyu memohon dengan sungguh-sungguh. Selain Wei Qing, dia, Hei Yuhu, dan Chang Wuqiong semuanya terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Dia awalnya ingin Sentu Yixiao bertanggung jawab atas situasi, tetapi karena Li Huaqi hadir, dan dia telah meninggalkan kesan yang baik dalam pertempuran sebelumnya, ditambah dengan gelar Kaisar Bela Diri Tianqin, dia adalah orang yang paling cocok untuk mengambil alih. Li Huaqi melihat sekeliling dan tidak menemukan kandidat yang lebih baik, jadi dia setuju, bagus, tidak sopan untuk menolak tindakan kebenaran. Dia memeluk Tianqin dan memegang tangan Sue Chenxi saat mereka berjalan menuju pasukan monster, semuanya, tolong ikuti aku. Sebelumnya, kedua tanah suci memiliki kurang dari 200 orang yang selamat dan masih bisa bertarung, termasuk agen bayangan, segudang Stars Valley, dan sekte. Pemakan jiwa, jumlahnya kurang dari 300 orang, mereka semua menghadapi kematian dengan keseimbangan batin dan menuju tentara iblis yang berkekuatan 7.000 orang. Hidung si Tingyu bergerak-gerak saat dia melihat punggung semua orang. Pada tingkat kultivasinya, dia seharusnya berhati murni dan tanpa emosi, tetapi kali ini, itu terlalu menyedihkan. Setelah pertempuran ini, kekuatan wilayah suci mungkin akan berkurang lebih dari setengahnya. Hanya tentara tua, lemah, dan cacat yang tertinggal, Mo Xiaochuan dan yang lainnya juga bergegas maju, sementara Yun Xiao dan Bei Mingnan duduk bersila di udara sendirian untuk mengatur pernapasan mereka. Kerumunan terlalu takut pada mereka berdua untuk mendekat. Bahkan Gu Qingqing, setelah ragu-ragu sejenak, juga mengikuti dan bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, tidak ada yang memiliki pikiran atau emosi, hanya kata pertempuran yang tersisa di benak mereka. Tiba-tiba, riak mulai muncul di langit, mereka muncul berputar-putar dan menyebar sejauh puluhan mil, menarik perhatian semua orang. Mata Tian Zhaozi berbinar, dan dia berkata dengan gembira, ini adalah kapal perang tingkat Sein tingkat 9. Nan Fengshuan dan yang lainnya ada di sini. Semua orang sangat gembira, dan mata mereka berbinar seolah-olah mereka telah menemukan sedotan penyelamat jiwa. Dalam riak yang tak terhitung jumlahnya, gemuruh kapal perang bisa terdengar. Kemudian, kapal perang kelas 9 yang besar muncul, meskipun hanya ada 5 dari mereka mencakup area yang sangat luas. Para pemimpin ras monster semuanya memiliki ekspresi jelek. Seluruh ras iblis elit ada di sini, jika mereka dikalahkan dalam pertempuran ini, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat pulih selama ribuan tahun.
Iya, ini sangat tragis. Suara wanita keperakan terdengar, dan sosok Nan Feng Xuan berangsur-angsur muncul di depan Si Tingyu dan yang lainnya. Kemudian, lebih dari 10 bayangan muncul dan memberi hormat, mereka adalah pemimpin dan wakil divisi, yang semuanya adalah pemimpin yang kuat. Cepat pergi dan bantu Wei Qing dan yang lainnya. Si Tingyu berkata dengan tergesa-gesa. Nan Feng Min melirik medan perang dan berkata dengan cemas, begitu banyak iblis. Sungguh keajaiban bahwa Anda masih hidup. Wajah pelindung alam semesta hitam menjadi gelap dan dia berteriak, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu masih bertele-tele? Cepat kirim bala bantuan. Hehe, sambil tersenyum, sosok indah Nan Feng Xuan menghilang dari tempat dia berdiri, suaranya terdengar dari jauh, ayo pergi, jangan hanya berdiri di sana. Para pemimpin divisi mengikutinya. Para ahli di 5 kapal perang raksasa juga terbang keluar, bayangan berkedip tanpa henti, memasuki pertempuran. Namun, masih ada batasan jumlah orang, tetapi telah meningkat 4 atau 500 orang, itu masih merupakan rasio 1:10 yang mencengangkan melawan Yao. Segera setelah itu, lautan formasi jiwa mengirim bala bantuan lagi, melengkapi mereka dengan lebih dari 100 orang. Selain itu, hukum besi wilayah suci telah disebarkan ke semua sekte, secara paksa mengirim para ahli dari sekte besar untuk datang, dari waktu ke waktu, seniman bela diri akan muncul dari mana-mana dan bergabung dengan medan perang. Namun, ada juga beberapa yang ingin melarikan diri dengan ekspresi yang berubah setelah melihat situasinya. Chang Wu Qiong secara khusus mengatur 2 ahli dari agen bayangan untuk mengawasi tempat kejadian, jika mereka menemukan seseorang melarikan diri, mereka akan dieksekusi tanpa belas kasihan. Meski begitu, manusia masih didorong mundur dan korban mereka meningkat, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa yang tidak bisa mereka lepaskan darinya, merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Si Tingyu dan yang lainnya merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin, mereka tidak tahu berapa banyak manusia yang tewas dalam pertempuran ini, mereka hanya tahu bahwa jumlahnya semakin tinggi, tampaknya tidak mungkin untuk membalikkan momentum iblis yang luar biasa dengan hanya beberapa seniman bela diri di medan perang. Kecuali dia mengeluarkan yoyo yang dingin dan berputar abadi lagi, tetapi Yun Xiao dan Bei Ming Nan masih kesakitan, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak lagi. Meng Bai tidak cukup kuat, dan dia tidak bisa diandalkan sama sekali. Apa? Wajah Hei Yuhu berubah menjadi hijau saat dia berkata dengan marah, dari 7 sekte besar, mengapa kota bulan merah, keluarga panjang, sekte pedang, dan keluarga Bei Ming tidak terlihat? Petik 2. Chang Wu Qiong menghela nafas, iya, kota Red Moon sekarang sepenuhnya berada di bawah komando Wei Qing, setelah kepala keluarga panjang, Long Qianren, meninggal, dia sepertinya telah melepaskan diri dari kendali tempat suci, sekte pedang dan keluarga Bei Ming selalu patuh di permukaan tetapi menentang di permukaan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa alam suaka tidak sekuat yang mereka pikirkan, dan kendali mereka atas dunia melemah. Wei Qing pernah berkata bahwa jika kita ingin mengendalikan dunia, pertama-tama kita harus mengendalikan 7 sekte besar, kata Chang Wu Qiong, dia benar. Si Tingyu mendengus, itu mudah untuk dikatakan, tetapi seberapa sulit mengendalikan 7 sekte utama. Situasinya sangat sulit sekarang, ini bukan waktunya untuk meratap, semuanya, cepat pikirkan caranya. Saya khawatir kita akan kalah dalam pertempuran ini, kata Chang Wu Qiong cemas, kecuali salah satu dari 10 penguasa bela diri atau 7 sekte besar berkumpul, kita mungkin bisa membalikkan keadaan. Tidak mungkin mengumpulkan semuanya sekaligus, kata Ten Shouzi, tetapi situasinya mungkin tidak pesimis seperti yang Anda pikirkan, mungkin ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan. Siapa itu? Semua orang terkejut, bahkan puncak kesempurnaan mungkin tidak dapat membalikkan keadaan sendiri. Namun, jika ada makhluk kuat lain di puncak kesempurnaan, situasinya setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Mungkinkah 2 penguasa lainnya di ibu kota peri? Tanya Si Tingyu. Mereka selalu misterius. Ten Shou menggelengkan kepalanya, saya belum melihat mereka selama bertahun-tahun, saya bertanya-tanya apakah mereka sudah mati, dia mengalihkan pandangannya ke 5 gunung awan dan berkata, semuanya, jangan lupa bahwa Tuan Istana Shen Xiao, Ku Hongyan, juga berada di kaki gunung 5 awan. Semua orang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Gu Qingqing, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao.
Pada saat itu, 5 gunung awan melepaskan cahaya cemerlang yang bersinar ke 9 surga. Pada saat yang sama, jimat terbang dari gunung, dan 5 gunung awan, yang menghubungkan langit dan bumi, tampaknya mulai berubah dan akan segera naik. Mo Zeng, Li Huaqi, dan yang lainnya berada di tengah-tengah pembunuhan ketika mereka tiba-tiba terkejut, mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa Gu Qingqing tidak lagi ada di sana, dan mereka berteriak di dalam hati mereka. 5 gunung awan itu seperti senjata tingkat yang dalam, tergantung di udara, esensi senjata yang kuat diserap ke dalamnya, dan akhirnya berubah menjadi segel besar, jatuh ke telapak tangan seseorang, Gu Qingqing. Dia menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum puas, jangan berdebat denganku dulu, kedua ras sedang dalam pertempuran hidup dan mati saat ini, dan kami membutuhkan kekuatan Anda, adapun tubuh muridmu, aku pikir aku mungkin, aku akan mengembalikannya kepadanya. Petik 2. Bagaimana kamu mengharapkan aku mempercayaimu? Suara Ku Hongyan datang dari tanah, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Gu Qingqing terkikik, aku seniormu, kamu pasti murid Tuan Yu, kan? Hehe, kamu harus tahu bahwa Yu Jun adalah cucu murid wanita ini. Ku Hongyan tidak berbicara lagi, tiba-tiba, awan ungu bergegas dari tanah, dan semua bintang di langit muncul. Pedang Qi mengumpulkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, menggulung 1000 gelombang, dan menembus tepinya. Medan perang itu seperti api penyucian kultivasi, di mana jiwa prajurit yang mati dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, tiba-tiba, cahaya ungu bersinar dan sebuah lorong langsung terbelah. Huang terkejut, bahkan dia tidak berani mengambil pedang itu secara langsung, dia berteriak, sebar. Banyak orang tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung dihancurkan oleh pedang Qi, sebuah jalan lebar muncul di medan perang, mengarah ke kejauhan. Seluruh pertempuran dikejutkan oleh pedang ini, dan hampir berhenti. Setelah itu, sosok cantik muncul seperti air atau angin sepoi-sepoi, di medan pembunuhan ini, itu memberi orang rasa damai dan perasaan indah dalam keputusasaan mereka. Dentang, suara pedang terdengar, dan sosok itu sudah lewat di depan kerumunan dan menusukkan pedangnya ke Yun Xiao. Bei Feng Nan terkejut, dia ingin menghentikannya, tetapi luka-lukanya diperparah dan dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Tubuh racun langit dan bumi dan racun saling memelihara, di bawah kekuatan ilahi barusan, hampir semua racun di tubuhnya diekstraksi, dan tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda runtuh, sangat sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Pedang Ku Hongyan sudah menusuk Yun Xiao, ujung pedang menempel di tenggorokannya. Yun Xiao melihat ke bawah dan melihat bahwa pedang itu hanya berjarak 0,01 cm dari tenggorokannya. Kamu sebenarnya tidak mati, kamu berbohong padaku. Memang benar dia meninggal, tapi itu adalah kecelakaan yang tidak dia lakukan. Lalu kenapa kamu tidak datang menemukanku? Bukankah mereka sudah di sini? Jika mereka belum pernah bertemu dalam hidup, dia akan tetap menjadi kaisar bela diri yang tak tertandingi, dan dia akan tetap menjadi tuan istana dari Istana Awan Ilahi, dihormati oleh ribuan orang. Takdir telah mengatur agar Anda bertemu dengan orang yang Anda temui di antara jutaan orang, dalam puluhan juta tahun, di padang gurun waktu yang tak terbatas, dia tidak terlalu dini atau terlambat, dia kebetulan mengejar ketinggalan. Beberapa orang mengatakan bahwa kesepian bukanlah bawaan, tetapi itu dimulai dari saat Anda jatuh cinta pada seseorang. Kalau begitu, tahukah kamu betapa kesepiannya aku selama ini? Hehe, jika kamu serius, kamu akan kalah. Kamu pengecut, aku akan membunuhmu. Tubuh Ku Hongyan bergetar, dan matanya melebar sebanyak mungkin. Bukan karena dia ingin melihat dengan jelas, tetapi tidak akan mudah baginya untuk meneteskan air mata. Titik merah cerah berangsur-angsur muncul di tenggorokan Yun Xiao, itu adalah pedang Qi yang gemetar tak terkendali dan telah menembus kulitnya. Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku juga kalah. Saat pedang jatuh, air mata tidak bisa menahan air mata, namun, mereka mengalir dengan sukarela, dengan kalimat ini, semuanya tampak sepadan. Itu terukir di hatinya, dan dia kembali dengan ketenangan pikiran. Siapapun yang sangat Anda cintai, satu hari setara dengan setahun. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tidak pernah menoleh ke belakang, bahkan ketika aku melepaskan semua harga diri dan pengekang aku. Karena kamu terlalu cantik, sangat cantik sehingga aku tidak bisa mengatakannya.
Ternyata ada hal seperti itu di dunia, hanya dalam sekejap, cinta seseorang untuk seseorang bisa mencapai puncaknya. Aku tidak membiarkanmu keluar agar kalian berdua bisa bercinta dan berkencan. Gu Qingqing muncul di samping mereka berdua dan berkata, semua orang di dunia sedang menonton, tidak bisakah kalian menahan diri dan memperhatikan? Ku Hongyan tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika itu adalah orang-orang di dunia? Tempat tanpa dia dan saya bukanlah dunia. Gu Qingqing tertegun sejenak, dan berkata, wanita ini tidak bisa melakukan hal berkulit tebal sepertimu, bukankah kamu malu? Mendengar ini, wajah Ku Hongyan memerah dan matanya bersinar karena malu dan marah. Senior Gu Qingqing benar, kata Yun Xiao, mari kita akhiri pertempuran di sini dulu, dengan Anda di sini, Hongyan, situasinya mungkin terbalik. Ku Hongyan mengangguk dan mengeluarkan benda seperti piring dan menyerahkannya kepada Gu Qingqing, senior, katanya. Gu Qingqing secara alami mengenalinya, itu adalah pemancar suara 1000 mil yang unik dari Istana Shen Xiao, yang hanya dimiliki oleh master istana dari generasi sebelumnya, itu tidak mungkin untuk ditiru, maksudmu Xuan Ni. Petik 2. Ku Hongyan berkata, tentu saja, biarkan para ahli Istana Awan Ilahi datang, setiap orang memiliki tanggung jawab dalam perang antara kedua klan, selain itu, Istana Awan Ilahi telah berdiri di benua selama puluhan ribu tahun, itu telah memelihara kebenaran yang luas dan harus menjadi yang pertama di dunia. Mata Gu Qingqing bersinar dengan pujian, kamu bisa pergi, serahkan masalah ini padaku. Ku Hongyan kembali menatap Yun Xiao, tersenyum manis, lalu berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan pergi. Penampilannya selalu menarik perhatian semua orang, terutama para pemimpin ras monster, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan marah. Saya pikir dia memiliki kekuatan untuk mencapai puncak, teriak Huang, siapa yang akan melawannya? Petik 2. Pada saat ini, wasit sedang ditekan oleh Li Huaqi dan Sui Chenxi, serangan mereka sengit dan sulit dihadapi, jadi dia tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain. Aku akan melakukannya, kata Yi, Anda harus segera membunuh manusia lainnya, jika tidak, semakin lama ini berlarut-larut, semakin merugikan bagi kita. Belum tentu, kata Desolate, dalam pertempuran ini, suku kita tidak akan bisa menghentikan kita, bukan hal yang buruk untuk membiarkan hotshots mereka datang ke sini secara berkelompok dan dibunuh. Tidak masuk akal, wasit dengan marah menegur, jika seluruh umat manusia di benua bela diri surgawi dimobilisasi, kita tidak akan bisa menghentikan mereka bahkan jika kekuatan tempur kita beberapa kali lebih kuat. Wajah Desolate gelap saat dia berkata dengan dingin, Tuan Sang, pikirkan urusanmu sendiri, aku masih kaisar dari semua iblis, ini bukan tempatmu untuk memberi ceramah padaku. Wajah Gang Qi menjadi pucat, jika bukan karena saat kritis ini, dia akan membunuh binatang tuan rumah yang sunyi dengan satu telapak tangan dan memotong-motongnya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa mendengus marah dan menyerang Ku Hongyan dengan bola armilari. Melihatnya, Huang memberinya senyum mengejek. Tekanan di medan perang sangat berkurang setelah Ku Hongyan menjatuhkan seorang master yang telah mencapai puncak kesempurnaan, kecepatan kekalahan juga sangat melambat, tetapi masih seperti penggiling daging, dengan banyak korban. Jun Ruyun, Hao Lian, dan Sao Huang juga terluka parah, dan mereka diperintahkan oleh Yun Xiao untuk mundur kembali ke tablet alam ilahi. Tian Zhaozi memandangi 5 kapal perang kelas 9 yang melayang di langit dan berkata, minta semua orang mundur ke kapal luar angkasa dan gunakan serangan dan pertahanan kapal luar angkasa. Jika itu masalahnya, kata Si Tingyu cemas, tidak ada bedanya dengan kekalahan total, saya khawatir akan sulit untuk meningkatkan moral kami lagi. Tidak ada bedanya dengan kekalahan total, jawab Amaterasu, kami hanya dapat menunda waktu dan terus memanggil lebih banyak ahli, Tuan Istana Hongyan juga. Mengirim transmisi suara kembali, selama para ahli Istana Shen Xiao tiba, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan, jangan lupa bahwa kekuatan elit ras monster terbatas, sementara benua bela diri surgawi sangat luas dan memiliki guru yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Amaterasu benar, kata pelindung alam semesta hitam, kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah, ini hampir 1 lawan 10, tidak peduli seberapa kuat kita tidak akan bisa bertahan, adapun kekuatan pertempuran seorang seniman bela diri tingkat puncak, keuntungannya sudah mulai condong ke arah kita. Itu benar, kata Ten Shouzi, hentikan pembangkit tenaga listrik puncak mereka, dengan begitu,
tidak akan mudah bagi pasukan kecil itu untuk menerobos kapal perang kelas 9, kapal perang akan dikomandoi secara pribadi oleh beberapa dari Anda, siapkan formasi 5 bintang. Iya, pada saat ini, Wei Qing telah mundur dari medan perang, dan keempat senator dari wilayah suci segera terbang ke kapal perang, termasuk Amaterasu sendiri, ada tepat 5 orang, dan masing-masing dari mereka adalah komandan kapal perang. Para seniman bela diri yang tidak bisa bertarung juga mengikuti. Yun Xiao dan yang lainnya mengikuti Amaterasu ke kapal perang. Ketika perintah mundur diturunkan, para pembudidaya yang masih berjuang dalam pertempuran segera merasa lega dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Namun, itu juga menyebabkan moral mereka runtuh, dan banyak orang tewas di tempat. Ku Hongyan dan yang lainnya terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun, Ten Shouzi dengan cepat mengirimkan suaranya kepada mereka dan menjelaskan rencananya, meminta mereka untuk menahan sang dan pembangkit tenaga listrik teratas lainnya. Sejak kelima kapal perang melintasi wilayah untuk datang ke sini, mereka telah melayang di langit dan belum terbang, mereka takut secara tidak sengaja melukai orang-orang mereka sendiri, jadi mereka tidak menggunakan kapal perang mereka. Di bawah komando Ten Shouzi, mereka mulai bergerak perlahan, semua formasi diaktifkan, dan mereka seperti 5 bidak catur raksasa yang dipasang di astrolabe. Pertahanan kelima kapal perang segera terhubung bersama, meliputi radius beberapa ribu kaki. Serang, bombardir dengan kejam. Sejumlah besar pembudidaya manusia memasuki perimeter pertahanan dan segera aman. Ada juga beberapa yang tidak bisa mundur tepat waktu dan tidak bisa lagi peduli, dengan perintah, semua jenis formasi serangan diaktifkan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti tetesan hujan yang menutupi langit dan bumi, meledak tanpa pandang bulu. Ledakan, boom, ledakan, langit dipenuhi dengan raungan besar, tetapi itu memberi semua orang rasa aman, dan mereka tidak sabar menunggu suaranya lebih keras. Monster-monster itu bukan idiot, melihat berkas cahaya datang, mereka segera berpencar, berkerumun menuju kapal perang melalui celah di antara serangan. Meskipun serangannya luar biasa dan terlihat sangat ganas, pada kenyataannya, mereka tidak membunuh banyak orang. Ketika Yun Xiao melirik prajurit di 5 kapal perang, dia terkejut, hanya ada 100 orang yang tersisa, dan semuanya terluka parah. Banyak wajah yang akrab dari sebelumnya hampir menghilang, bahkan Zhen Yu, yang datang bersama Xuan Hua, telah menghilang tanpa jejak, dia pasti mati di medan perang. Bersambung.